Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan di channel saya ini saya masih akan terus memotivasi, saya masih akan terus mengedukasi, masih akan terus memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung yang disertai GERD, yang disertai juga dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi saya terangkan lagi di sini teman-teman, bahwa saya membuat video-video seperti ini tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kenyamanan di hati teman-teman semua dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang sudah disertai dengan kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk pembahasan pada video saya kali ini membahas tentang apa buktinya kalau misalkan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis yang kalian derita itu bisa sembuh dan bisa normal seperti dulu saat kalian itu belum terkena asam lambungnya teman-teman ya. Nah, jadi untuk pembahasan pada video kali ini membahas tentang bukti bahwa kalian itu bakalan bisa membaik dan bakalan bisa sembuh seperti dulu saat kalian itu belum terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang menonton, masih menonton, bisa tonton videonya itu dengan tenang, tonton videonya itu dengan nyaman ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa paham dan bisa mengerti, dan kemudian teman-teman bisa merasakan nyaman di pikirannya, nyaman di hatinya juga, dan juga sensasinya juga akan menghilang ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke. Untuk teman-teman mungkin yang saat ini baru menemukan video ini, bisa bantu subscribe-nya ya teman-teman ya. Karena jika teman-teman sudah bantu subscribe-nya, maka channel saya ini akan bisa lebih berkembang lagi ya teman-teman ya. Dan ketika channel saya ini sudah bisa berkembang lagi, maka akan banyak lagi teman-teman di luaran sana yang mungkin sudah merasakan lelah, mungkin sudah merasakan sudah capek ya dengan rasa tidak nyamannya dari sensasi dampak dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini. Mereka itu akan menjadi lebih semangat lagi ya, mereka akan menjadi lebih kuat lagi ya teman-teman ya. Mereka akan bangkit lagi untuk menjalankan pola-polanya untuk mencapai kesembuhan dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi ke topiknya langsung ya teman-teman ya. Jadi dulu ketika saya lagi parah-parahnya, ketika saya sedang merasakan banyak sekali sensasi yang saya rasakan di tubuh saya, di pikiran saya, di perasaan saya juga dulu sering berpikir ya teman-teman ya, apakah gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih yang saya alami ini, apakah mungkin bisa membaik ya teman-teman ya. Bahkan rasanya itu sangat tidak nyaman dirasakan berhari-hari ya teman-teman ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan dirasakan, bahkan sampai ada yang bertahun-tahun seperti saya dulu teman-teman ya. Sampai 4 tahun saya mengalami yang namanya serangan sensasi dari dampak dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ini selama 4 tahun ya teman-teman ya. Saya juga dulu sering mengeluh apakah gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ini apakah bisa membaik tanpa obat-obatan, tanpa herbal ya teman-teman ya. Tetapi setelah saya mempunyai tekad yang kuat, setelah saya sudah tahu caranya, sudah tahu metodenya, saya jalankan dengan disiplin, ketika ada perubahan-perubahan sedikit, di situ saya mulai meyakini ya teman-teman ya, bahwa begini teman-teman, saya dulu pernah juga berpikir seperti teman-teman ya, apakah gangguan yang separah ini atau gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis dengan rasa tidak nyamannya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala ini, rasa tidak nyamannya berhari-hari saya rasakan silih berganti, apakah nantinya bisa membaik? Saya juga dulu sempat berpikir seperti itu ya teman-teman ya, apakah bisa membaik? Nah, tetapi saya ulang lagi ke belakang lagi ya teman-teman ya, saya melihat ke belakang lagi
bahwa dulu saya itu lebih parah dari yang hari ini saya rasakan. Dulu ketika sedang parah-parahnya, waktu sedang awal-awalnya terkena, saya itu masih ingat betul rasanya ya teman-teman ya. Setiap pagi, siang, sore, malam sampai ke pagi lagi itu selalu merasakan ketidaktenangan di dalam diri saya ya teman-teman ya. Selalu merasakan takut, was-was, gelisah, jantung debar-debar, sensasi di perutnya udah nggak karuan, sensasi di pinggangnya yang sakit, kaki selalu dingin, gemeteran, terus kemudian masih ngos-ngosan. Itu masih sering menghampiri, bahkan sehari itu bisa bergonta-ganti sensasi ya teman-teman ya. Tapi kesini-sininya saya berpikir ini saya sudah mulai bisa membaik, saya sudah bisa beraktivitas walaupun masih ada sensasi. Tapi di situ saya berpikir kalau ternyata memang ada perbaikan ya teman-teman ya. Di situ saya berpikir bahwa ternyata memang gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis itu memang bisa membaik, bahkan bisa sembuh total ya teman-teman ya. Ketika saya bertanya juga ya teman-teman ya, dalam hati saya itu selalu bertanya, tapi kalau misalkan saya mau membaik, kapan membaiknya? Kok lama sekali membaiknya? Nah, saya flashback lagi ke belakang ya teman-teman ya. Saya ingat-ingat lagi ke belakang bahwa terjadinya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis yang saya alami ini terjadinya bukan ujuk datang itu ya teman-teman ya. Ujuk-ujuk kita begadang sehari terus besoknya datang gangguan asam lambung, enggak ya teman-teman ya. Saya dulu menyadari ya teman-teman ya, saya dulu sangat menyadari, dan mungkin teman-teman di sini harus menyadarinya juga teman-teman ya, bahwa untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis itu terjadinya kita lakukan, kita buat bertahun-tahun kita membuatnya ya teman-teman ya. Bertahun-tahun kita melakukan pola hidup yang berantakan ya teman-teman ya. Dari pola makannya kita berantakan, dari pola tidurnya, istirahatnya, olahraganya kita berantakan, terus kemudian dari pola pikirnya kita berantakan. Itu kita lakukan selama bertahun-tahun ya teman-teman ya. Ada mungkin dari kecil, ada yang mungkin sudah besar tapi terlalu parah, kehidupannya terlalu berantakan sekali ya teman-teman ya. Seperti saya dulu ya teman-teman ya. Saya itu dulu hidup saya itu saya sadari, saya berpikir, saya menyadarinya sekali ya teman-teman ya, bahwa yang saya lakukan dulu itu adalah kehidupan yang salah ya teman-teman ya. Karena saya dulu pola hidupnya sangat berantakan, sering begadang, sering makan sembarangan ya teman-teman ya. Pola pikirnya juga sering semrawut juga ya teman-teman ya, nggak dikontrol juga. Terus kemudian sering menonton berita-berita yang hoak ya teman-teman ya. Sering sekali saya dulu seperti itu ya teman-teman ya, hingga akhirnya itu terjadi bertahun-tahun dan terciptalah yang namanya di diri saya yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Nah, makanya saya menyadari ke sana ya teman-teman ya, ketika saya sudah mulai mengeluh, capek, merasakan kok tidak membaik-membaik, akhirnya saya ulang lagi ke belakang bahwa terjadinya gangguan ini tidak semata-mata ujuk-ujuk langsung datang gitu, enggak ya teman-teman ya. Terjadinya bertahun-tahun. Jadinya menyembuhkannya pun harus bersabar ya teman-teman ya, harus sabar lah, harus pakai metode dan harus sabar, harus punya tekad yang kuat ya teman-teman ya. Nah, itu yang saya rasakan seperti itu, yang saya alami seperti itu. Makanya saya bisa selalu berpikir positif ya teman-teman ya, untuk menjaga pikiran saya supaya tidak berpikir kemana-mana ya teman-teman ya. Nah, itu salah satu cara saya mengelola pikiran saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman itu di sini jangan khawatir ya teman-teman ya, jangan takut ya teman-teman ya. Saya kan sudah sering mengatakan pada teman-teman semua ya, bahwa untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, dengan rasa tidak nyamannya di dalam tubuh kalian, di perasaan kalian, di pikiran kalian, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, yang rasanya itu benar-benar nggak bisa kita ceritakan, nggak bisa orang lain itu mungkin merasakan ya.
itu bakalan bisa membaik ya teman-teman ya, itu bakalan bisa terlewati ya teman-teman ya. Karena saya juga dulu pernah merasakan seperti itu. Saya juga dulu pernah merasakan bertubi-tubi rasa tidak nyaman dalam tubuh saya ini, setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, bahkan sampai bertahun-tahun ya teman-teman ya. Saya rasakan selama 4 tahun itu bisa hilang ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir. Mungkin teman-teman di sini ada yang berpikiran, waduh mas, saya ini sudah lama sekali loh merasakan sensasi ini, apakah nanti bakalan bisa hilang? Bisa ya teman-teman ya. Saya juga dulu sempat berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Saya ini katanya asam lambung itu bisa sembuh dalam waktu beberapa bulan, tapi ini sensasinya selalu muncul setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan bertahun-tahun saya alami. Apakah nanti bakalan bisa menghilang? Bisa ya teman-teman ya. Ya karena sudah saya alami ya teman-teman ya. Tapi teman-teman di sini yaitu tadi teman-teman harus kembali lagi ke belakang lagi. Kita membuat penyakit ini atau gangguan ini itu kita nggak melakukannya sebentar, kita melakukannya bertahun-tahun ya teman-teman. Jadi kita mau memperbaikinya pun kita harus bersabar ya teman-teman ya. Lama atau tidaknya sembuhnya kalian itu tergantung dari tekad kalian, disiplinnya kalian ya teman-teman ya. Tapi menurut yang sudah saya alami ya teman-teman ya, yang sudah menurut kejadian yang sudah saya, menurut pengalaman yang sudah saya alami selama 4 tahun ke belakang ya teman-teman ya. Waktu saya terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, ternyata kalau misalkan saya dulu dari dulu itu melakukan pola-polanya itu dengan disiplin selama 2 bulan atau 3 bulan saja, mungkin saya itu selama 4 atau 5 bulan, paling lama 6 bulan itu saya sudah membaik. Itu paling lama 6 bulan ya teman-teman ya, pasti sudah membaik. Tapi karena saya dulu itu belum ada pemahaman ya teman-teman ya, belum ada yang ngasih tahu juga. Akhirnya saya juga dulu sempat kambuh, sembuh lagi, sembuh lagi. Itu terjadi terus ya teman-teman ya, sampai beberapa kali sembuh langsung kambuh lagi, sembuh kambuh lagi. Karena ketika saya sudah merasakan nyaman, saya teledor lagi ya teman-teman ya, saya pola hidupnya berantakan lagi. Ketika sudah kambuh lagi, saya melakukan pola 3P nya dengan disiplin lagi. Tapi ketika saya sudah membaik lagi, saya lupa lagi, saya berantakan lagi pola hidupnya, akhirnya kambuh lagi ya. Terulang-ulang begitu terus ya teman-temannya. Dan akhirnya di tahun keempat itu saya sudah mulai fix, pokoknya saya ingin merubah pola hidup saya ingin sembuh. Saya sudah merasakan tidak nyamannya ya teman-teman ya, saya sudah tidak nyaman sekali dengan sensasi-sensasi yang dirasakan ya teman-teman ya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala yang saya rasakan. Makanya saya punya tekad yang kuat. Jadi dari pola makannya saya selalu disiplin ya teman-teman ya. Selalu dari jenis makanannya saya jaga, terus kemudian dari jam makannya saya jaga, terus kemudian dari cara saya memakannya saya jaga juga, terus di air putihnya juga saya jaga juga, terus kemudian dari pola hidupnya dari pola tidurnya saya jaga juga, terus kemudian aktivitasnya di siang harinya saya jaga juga setiap hari ya teman-teman ya. Dari pola pikirnya pun seperti itu, saya selalu mengolah terus ya teman-teman ya. Ketika pikiran saya itu mengarah-arah ke hal negatif, ketika saya merasakan sensasi, langsung saya kealihkan ke pikiran-pikiran yang positif ya teman-teman ya, langsung saya rubah. Itu saya lakukan tuh setiap hari terus seperti itu. Memang susah, untuk awalnya itu sangat susah ya teman-teman ya, sangat susah sekali untuk mengendalikan pikiran, itu sangat susah. Cuman kita harus berusaha, kita harus memulainya. Kalau tidak kita mulai dari sekarang, sampai kapanpun ya kita bakalan gitu-gitu aja ya teman-teman ya. Nah jadi itu yang saya alami seperti itu. Nah jadi buat teman-teman sekarang, jangan terlalu takut ya teman-teman ya. Pokoknya buat patokan teman-teman semua di sini ya teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung GERD ya teman-teman, lihat saya saja ya teman-teman ya. Saya itu dari sangat-sangat parahnya sekali ya teman-teman ya, sampai saya itu kebingungan sekali bagaimana cara menyembuhkannya ya teman-teman ya. Ini saya mau cerita sedikit ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa membandingkan dengan teman-teman ya.
Nah, jadi teman-teman, saya itu dulu BPJS tidak punya ya teman-teman, yang mau periksa. Terus kemudian ya namanya saya itu kepala rumah tangga. Terus kemudian sayalah yang mencari nafkah, tapi sayanya posisi lagi sakit dan tidak berdaya. Nah, jadi disitulah saya merasa terpuruk juga. Terus untuk masalah ekonomi juga terhambat juga, jadinya semuanya teman-temannya akhirnya periksa bisa ya teman-teman ya. Teman-teman bayangkan, teman-teman pernah kan merasakan rasa tidak nyamannya dari sensasi yang teman-teman rasakan itu bikin takut ya kan. Pengen rasanya teman-teman itu pasti langsung ke rumah sakit periksa gitu ya teman-teman ya. Itu kendalanya saya dulu seperti itu teman-teman. Ketika saya mau periksa, saya ya terhambat dengan ekonomi ya teman-teman ya. Akhirnya saya tahan-tahan dengan rasa takut, dengan rasa cemas, dengan rasa gelisah. Itu saya tahan berhari-hari, berminggu-minggu ya teman-teman ya, bertahun-tahun bahkan saya itu nahan-nahan sampai tunggu ada rezeki dulu baru bisa periksa ya teman-teman ya. Nah, jadi itu pengalaman saya dulu. Tetapi yang poinnya itu saya bisa membaik gitu teman-teman. Maksudnya itu saya yang orang kampung saja gitu teman-teman ya, itu bisa membaik dan bisa sembuh. Jadi teman-teman di sini harus semangat juga teman-teman ya. Teman-teman harus kuat juga, harus punya tekad yang kuat juga. Kalian tuh pasti bakal bisa membaik ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut lagi, nggak usah khawatir lagi. Saya tekankan lagi di sini teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih dengan sensasi yang rasanya itu kayak mau itu yang teman-teman rasakan itu bakalan bisa pulih, bakalan bisa teman-teman lewatin ya teman-teman ya. Teman-teman itu bakalan bisa merasakan seperti dulu ketika teman-teman itu nggak terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Jadi teman-teman itu kesana kemari itu langsung nyaman ya teman-teman ya, selalu merasakan nyaman, lupa dengan sensasi, bisa bercanda dengan keluarga lagi, tidak kepikiran selalu dengan penyakit-penyakit yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Nah, itu karena apa? Karena tubuh kalian merasakan nyaman. Tubuh kalian merasakan nyaman itu karena apa? Karena si asam lambungnya atau si lambungnya tadi itu sudah membaik ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di sini tidak usah terlalu fokus dengan memperbaiki pola pikir ya teman-teman yang fokus saja teman-teman ke lambung. Teman-teman perbaiki dulu dengan cara apa? Dengan cara melakukan pola 3P-nya itu dengan disiplin ya teman-teman ya. Apa itu pola 3P? Pola makannya dijaga. Pola makannya itu ya dari jenis makanannya, dari jam-jam makannya, terus kemudian dari apa yang dimakannya ya. Terus kemudian dari cara memakannya ya teman-teman ya. Nah, cara makannya itu maksudnya gimana Mas? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Cara makannya itu maksudnya gini teman-teman. Kalau teman-teman itu memang ketika teman-teman itu mau makan, namanya keluarga teman-teman ya, ketika mau makan kan mungkin ada yang makanannya yang alot-alot gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman itu makannya itu ketika makanan yang alot-alot atau yang keras-keras, teman-teman itu ngunyahnya yang lama ya teman-teman ya, sampai lembut dulu baru ditelan. Nah, itu cara mengunyah, cara makannya itu seperti itu maksudnya. Nah, terus kemudian di pola hidupnya juga ya teman-teman ya, istirahatnya di malam hari 7-8 jam, bahkan 9 jam itu lebih bagus ya teman-teman ya. Terus kemudian siang harinya dibantu juga dengan olahraga jalan kaki ya teman-teman ya. Bisa jalan kaki, jalan kaki ya teman-teman ya. Bisa olahraga ringan di rumah ya, olahraga ringan ya teman-teman ya. Itu juga saya lakukan terus seperti itu ya teman-teman. Terus minum air putihnya yang banyak, 8 gelas minimal satu hari ya teman-teman ya. Lebih bagus lagi minum air hangat. Banyak kegunaannya air hangat tadi itu ya teman-teman ya. Nah, terus untuk pola pikirnya itu belakangan ya teman-teman ya sebenarnya. Kalau lambung kalian itu sudah membaik, pasti pikiran kalian juga ikut membaik. Karena yang jadi permasalahan ini ya teman-teman ya, ketika pikiran, kenapa nggak bisa mengontrol pikiran ya, karena pikirannya itu merasakan sesuatu hal yang tidak nyaman dari dalam tubuh kita. Kayak contohnya misalkan ya teman-teman ya, kita lagi enjoy-enjoynya nih, kita kan nggak ada pikiran yang aneh-aneh nih, kita lagi enjoy-enjoy, tiba-tiba ada nafas sesak. Nafas sesak itu timbul dari mana? Dampak dari mana? Ya dari gangguan asam lambung tadi, karena menimbulkan gas, dari gas asam lambung tadi menimbulkan sesak nafas. Akhirnya ketika kita sesak nafas, pikiran kita jadi mulai kacau ya teman-teman ya. Jadi berpikir ke
waduh kenapa ini, akhirnya pikiran kemana-mana. Nah, pikiran itu hanya ngikutin aja yang terjadi dalam tubuh kita ya teman-teman ya. Kalau tubuh kita itu sudah merasakan nyaman, nanti pikiran kita itu pasti akan merasakan nyaman ya teman-teman ya. Itu, nah jadi masuk akal ya teman-teman ya. Jadi nggak usah berpikir-pikir aneh-aneh dulu lah, nggak usah cara mengatur pikiran positif itu gimana, cara mengendalikan pikiran itu gimana, nggak usah berpikir ke sana dulu. Yang penting teman-teman itu perbaiki aja dulu tubuhnya, lambungnya ya teman-teman ya, supaya membaik. Nanti kalau lambungnya sudah membaik, nggak terus sensasinya kan terus hilang, terus pikiran itu enjoy, nggak mikirin kemana-mana, nggak mikirin sensasi, nggak mikirin ke kematian. Nah jadi yang diperbaiki itu adalah badannya dulu, nggak usah mikirin yang aneh-aneh, nggak usah terlalu berat-berat mikirnya teman-teman ya, nggak usah terlalu keberatan mikirnya, mikirin ini mikirin itu, nggak usah ya teman-teman ya. Fokus perbaiki lambungnya saja dengan menjalankan pola 3P-nya dengan disiplin, dengan tekad yang kuat, disiplin, semangat ya teman-teman ya. Ingat tujuan kalian sembuh itu mau ngapain ya teman-teman ya. Nah jadi itu ya teman-temannya. Nah jadi itulah beberapa bukti-bukti bahwa kalian itu bisa membaik ya teman-teman ya. Itu buktinya ya teman-teman ya. Buktinya yang salah satunya itu tadi, kalian itu dari parah-parahnya itu masih bisa membaik ya teman-teman ya, sampai yang kalian alami saat ini. Bahkan kalian saat ini sudah membaik, lebih baik daripada yang kemarin, lebih baik daripada yang dulu. Itu tandanya kalian tuh ada perbaikan ya teman-teman ya, walaupun sedikit. Nah itu kalian lakukan terus seperti itu terus, nanti kalian tuh akan membaik ya teman-teman ya. Dan ketika kalian sudah membaik, kalian akan merasakan kenyamanan ya teman-teman ya. Nah itu, nah jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir lagi ya teman-teman ya. Nah jadi begitu teman-teman video yang dapat saya bagikan ya teman-teman ya. Saya juga nggak bisa panjang-panjang ini teman-teman, sudah 21 menit, segitu aja ya teman-teman ya. Nah oke, untuk teman-teman tidak lupa saya di akhir video selalu mendoakan teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Mudah-mudahan kalian cepat diberikan pemahaman, cepat diberikan pengetahuan untuk sembuh ya, cepat diberikan pemahaman untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Karena untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung ini butuh pemahaman ya teman-teman ya, butuh kita itu butuh pengetahuan, butuh pemahaman juga, kita mengerti tentang yang terjadi dengan diri kita itu sebenarnya apa ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak apa-apa ya diri kita itu sebenarnya teman-teman ya. Nah jadi itu, nah jadi buat teman-teman, jika ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf ya teman-teman ya. Doakan saya juga selalu sehat supaya bisa selalu memotivasi teman-teman semua. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau dibikinkan video apa, teman-teman bisa langsung ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jangan lupa share juga ya teman-teman ya, bagikan videonya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih juga teman-teman. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.